Halo Lai. Oh, Apa kabar? baik. Ya, udah lama kita gak ketemu ya, Lai ya? Betul. Apa kabar, Lai? Iya, baik. Sehat ya? Sehat-sehat, Lai. Nah, saya mau tanya nih, Lai. Saya sudah baca di beberapa media, khususnya di media nasional ya, bahwa Tampak ini sepertinya sudah mengajukan kepada KPK ya, supaya diusut kasus dugaan percobaan suap Iya. kepada salah satu atau beberapa anggota dari LPSK Iya. dan juga beberapa termasuk menjanjikan sampai sekitar 2 miliar Iya. uang diberikan kepada Baratae dan juga Iya. RR dan juga satu orang lagi. Iya. Nah, apa alasan Lae atau tim Tampak ini mengajukan hal tersebut ke KPK? Begini. Tampak ini kan hadir untuk memastikan proses penegakan hukum dalam kasus kematian Brigadir Joshua. LPSK itu, sebagaimana maksud di undang-undang itu kan lembaga perlindungan saksi dan korban. Iya, Oke. Siapa saksinya, siapa korbannya dalam peristiwa ini? iya, Apakah dalam proses asesmen, pemeriksaan, interview, dan lain-lain yang mereka lakukan dalam rangka tugasnya, itu ada intervensi atau tidak? iya, Nah, beritanya kan ketika LPSK melakukan tugas dan fungsinya, setelah pulang dari situ kan ada orang yang menyodorkan satu amplop. satu amplop coklat ya, Satu amplop coklat yang 1 cm katanya kan di situ, tebalnya ya. tebalnya. Mm-mm. Nah, apakah itu uang atau tidak? Kita bisa pastikan. Iya, Makanya kita minta KPK untuk di situ. Nah, walaupun kalau kita kaitkan dengan apa yang mereka lakukan, tentu saja potensi bawah itu uang itu sangat kuat, mm. kan gitu. Nah, kenapa harus dilakukan percobaan penyuapan ini? Apa maksud orang? Apa motivasi orang itu melakukan itu? Atas perintah siapa? Dan uangnya bersumber dari mana? Kan itu perlu. Iya, iya, Atas dasar itu, biar tidak ada praduga, kemudian Tampak melaporkan ke KPK. Ada percobaan penyuapan oleh, Mm-mm. apakah itu aparat yang melakukan terhadap aparat? LPSK itu kan aparat hukum juga Iya, iya, yang dibentuk oleh undang. Itu Tampak. Jadi memang ini rangkaian advokasi, rangkaian proses pengawalan yang kita lakukan sejak Tampak terbentuk tanggal 15 Juli yang lalu. Mm. Pertama Tampak itu begitu kita bentuk, memang waktu itu ada beberapa poin yang menjadi catatan kita. Pertama, Tampak itu dibentuk merespon, menyikapi proses penegakan hukum. Mm. Disebut menjadi penegakan hukum dan keadilan karena harus tegak hukum dan keadilan dalam proses Iya. kematian. Kedua, ada amanat undang-undang advokat di situ. Ada kontribusi karena advokat dalam caturwangsa penegakan hukum itu sejajar. Mm. Dia bagian dari proses, dia bagian juga sebagai penegak hukum. Yang punya hak juga, yang punya kontribusi juga untuk dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia. Iya. Nah, atas dasar itu legal standingnya, tanggal 18 Tampak pertama kali membuat laporan pengaduan ke Propam, mengadukan dua, Mm. Verdi Sambo sebagai Kadif Propam dan Baradae. Mm. Kenapa? Kita lihat di sana ada penyimpangan disiplin dan ketidakpatuhan. Mm. Berapa hari berselang, itu kemudian dua orang yang kita laporkan ini dinonaktifkan. Berikutnya, Tampak mendatangi Menteri Hukum dan HAM, Menteri Menkopol Hukam sebagai Ketua Kompolnas, kemudian sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ada pendelegasian ke Presiden kepada menterinya yang bertugas untuk itu. Yang ketiga, kita ke Komnas HAM. Karena di awal-awal juga Komnas HAM melakukan juga investigasi. Yang keempat, kita nemuin Kompolnas. Kompolnas dalam undang-undang kepolisian adalah pengawas kepolisian, meski hanya sifatnya rekomendasi. Yang kelima, kemudian kita kalau saya tidak salah, ke Komisi 3. Namun teman-teman di Komisi 3 tidak bersedia menunggu kita. Entah dengan alasan apa yang hari ini kemudian menjadi tanda tanya publik. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah melakukan pelaporan dugaan percobaan. Yang kelima tadi, kita melakukan upacara bendera,
Jumat nanti kita akan melakukan Zoom. Iya. Apa sebenarnya yang diharapkan tampak dalam peristiwa ini? Pertama, proses pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Siapapun dia, negara kita negara hukum, persamaan di muka hukum. Kan gitu ya. Yang kedua, dengan peristiwa ini sebenarnya membuka kotak Pandora. Ada sesuatu yang selama ini luput dalam perhatian kita. Ada kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian sehingga timbul perilaku-perilaku menyimpang seperti ini. Timbul abuse of power. Sebagaimana kita ketahui ternyata ada satuan tugas khusus di sana. Iya. Iya kan? Satuan tugas khusus ini dibentuk untuk apa kita belum tahu. Kita nggak tahu. Sementara pada sisi lain polisi itu sudah punya organisasi yang modern, yang struktural. Ada satker, ada satuan kerja, ada divisi misalnya tindak pidana tertentu yang di luar KUHP, ada Krimsus, kan gitu. Ada Pismondep. Ya. Jadi sudah sangat tertata baik. Nah kemudian ada lahir satuan tugas khusus untuk apa? Disebut untuk narkoba. Kan ada dir narkoba. Iya. Ada pencucian uang. Kan ada Pismondep. Ada Krimsus. Gitu. Ada illegal lodging. Kan juga ada Tipiter. Ada judi katanya. Judi ada di Krimo 303. Ini ada apa? Sehingga publik. Dan ketiga yang paling utama adalah tampak itu mencoba mengkapitalisasi suara arus publik. Dan satu hal yang harus kita pastikan bahwa tampak hadir jangan dianggap sebagai musuh. Ini bentuk kecintaan kita. Yeah. Karena biar bagaimanapun sejarah sudah mencatat sebagian dari kami yang ditampak juga terlibat atau paling tidak punya semangat spirit yang sama ketika pemisahan TNI Polri di zaman Gus Dur 2001. Arah kita adalah polisi sipil. Gitu loh. Nah, jadi kalau begitu terkesan bahwa Ferdy Sambo ini seperti untouchable man. Katakanlah seperti kayak ya anggota mafia yang tidak bisa disentuh. Bagaimana? Kalau kesan yang ditimbulkan seperti itu sah-sah saja. Oke. Tapi hari ini kan buktinya dia ditahan. Nah, iya. ada satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan. Biar kita flashback kembali kepada peristiwa yang sebulan yang lalu. Oke. Publik mengetahui peristiwa ini kan di tanggal 11. Iya. Sementara keterangan resmi Karopenmas waktu itu, Brigjen Ramadan kalau tidak salah, itu menyatakan peristiwa tembak-menembak di tanggal 8. Nah, ini peristiwa ini yang penting. Ada apa di tanggal 8 tenggang waktunya sampai tanggal 11. Misalnya, tanggal 8 itu Ferdy Sambo ini berkomunikasi dengan siapa saja. Mengadakan pertemuan di mana saja dan siapa saja yang bertemu. Ya, ya. Dari sini kan dari tanggal 8 sampai tanggal 11 ini kan kemudian berkesesuaian. Ya. Kalau konstruksi hukum pidana kan begitu ya, dengan barang bukti, barang alat bukti gitu kan. Berkesesuaian dengan jumlah personil polisi yang hari ini ditahan. Ada 65 orang kalau nggak salah. Ya. Artinya di tenggang waktu 3 hari ini ada perencanaan, ada pembagian tugas. Siapa melakukan siapa? Gitu. Ya, ya. Ya kan? Siapa yang bertugas untuk mengamankan TKP, membersihkan TKP, menyembunyikan barang bukti, alat bukti. Ya. Siapa yang bertugas untuk mengeluarkan senpi misalnya? Untuk kepentingan apa senpi itu dikeluarkan? Kapan itu? Forensik itu akan ketahuan. Forensik itu akan ketahuan. Jadi kalau kita bicara pidana, apalagi dengan kasus ini, olah TKP itu menjadi penting, sangat vital. Jadi kita harus mengingatkan publik dan mengingatkan tim yang bekerja hari ini. 3 hari, tenggang waktu 3 hari, sangat banyak yang bisa digali dari sini. Bilang organisasi kepolisian Republik Indonesia itu sudah sangat rapi. Ada unit-unit khusus, gitu loh. Harta bangunan katanya ada Harda. Kriminal khusus misalnya ada Krimsus, kriminal umum, ada Tipiter, tindak pidana tertentu. Semua sudah. Jadi kalau itu ngapain lagi buat Satgas? Buat apa? Ya. Publik mungkin bertanya-tanya, Linle, kenapa kok seorang polisi ya, walaupun dia berpangkat jenderal yang notabene kan ya paling nggak mungkin lah seorang jenderal itu mampu bisa membayar orang miliaran itu loh. Itu kok bisa ceritanya bisa sampai begitu lah. Nah,
Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Jadi kita biar tidak berduga, ya kan? Satgas itu, maka saya bilang anggarannya dari mana? Oke. Dugaan percobaan penyuapan. Bahkan media itu sudah melansir. Ada tawaran 1M, 2M. Ya. Bahkan pengacara korban itu informasi dari media yang berkembang ada percobaan 50 miliar. Sama dengan yang saya bilang tadi. Sumber dananya dari mana? Berapa gaji? Nah itu. Gitu loh. Iya. Nah ini yang harus telisik. Apakah kemudian dalam konteks ini PPATK juga memeriksa aliran dananya, memeriksa rekeningnya, alirannya kemana saja? Itu kan tidak pernah. Makanya saya bilang tampak ini, nah sesuai dengannya dia harus tampak semua. Apa yang tampak di tanggal 3 hari peristiwa yang krusial itu? Apa yang tampak dari pembubaran Satsus? Apa yang tampak dari aliran-aliran dugaan aliran uang yang kemana-mana? Ya. Muaranya tampak sedang memperjuangkan dua hal. Pertama, pelibatan partisipasi publik termasuk ahli dalam sidang kode etik. Ya. Justru Polri harus membuka pintu sehingga kepercayaan publik yang hari ini sangat di bawah terhadap Polri, downgrade betul ini, itu bisa pelan-pelan kembali selama sebulan ini loh. Jadi ya kalau angka bahasa umum kan jeruk nggak mungkin makan jeruk. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada perubahan pengawasan terhadap institusi ini. Kalau tidak, perilaku abuse of power seperti ini akan terus terjadi. Kita sudah 77 tahun merdeka. Harus merdeka dari proses-proses seperti ini. Proses penyiksaan, pembunuhan di luar peradilan. Itu sudah tidak boleh gitu loh. Iya. Itu mah. Nah, terakhir lah. Kasusnya ini kan sudah mulai kelihatan titik terangnya yang di Belum. belum ya? Belum. Belum. Kita belum. Belum. Oh, menurut tampak belum ya. Walaupun Komarudin Bahwa ada kemajuan hari per hari iya. oke, iya. Iya. Jadi sebenarnya itu baru kecil ya yang terlihat ya. Ini membuktikan sekali lagi, ini membuktikan soal politikal wilayah. Ini persoalan sederhana kok. Oke. Polisi di tingkat Polres bisa menyelesaikan ini. Harusnya ya. Mereka ahli kok. Iya ya. Mereka ahli kok. Di sebagian penyidik investigasi mereka ahli. Pertanyaannya, kenapa kemudian 3 hari loh? Iya, 3 hari, betul. Ya, 3 hari. Kenapa kemudian seolah-olah persoalan ini menjadi lebih sulit? Ada apa? Iya. Ada apa? Kalau tidak karena dorongan publik tanpa mengurangi rasa hormat peran yang dilakukan Kamarudin Bang Johnson CS sebagai kuasa korban. Tapi kalau tidak ada suara publik yang hari ini tetap mengawal ini, saya pesimis kasus ini bisa terungkap. Oke lah. Lalu selanjutnya lah, setelah misalnya kasus ini bisa diungkap dengan jernih dan mampu cari solusi atau rekomendasi kepada kepolisian, tentu tampak kan akan memberikan rekomendasi kan? Tidak. Kita tidak melakukan rekomendasi. Oh, kita tidak ya. memastikan Prosesnya. penyidikan sampai kemudian proses Tuntas ya. ke pengadilan penghukuman itu berjalan dengan baik. Pengenaan pasal-pasal itu tepat. Dan kita akan juga terus mengawal. Misalnya informasi yang terakhir dilansir media kan, Jaksa Agung sudah menyiapkan 30 pengacara. 30 jaksa untuk kawal ini. Kita juga akan nanti menyambangi mereka, bersurat mereka, memastikan proses itu berjalan. Termasuk juga nanti ketika ini bergulir di pengadilan, tampak juga akan bersurat atau meminta Komisi Yudisial untuk melakukan monitoring terhadap proses jalannya persidangan. Kira-kira mampu gak Ferry Samba membungkam hakim lah? Kenapa? Ferry Samba membungkam hakim. Bukan itu pertanyaannya. Oke, apa dong? Bukan itu pertanyaannya. Iya. Seret siapapun pelakunya. Dan jangan coba-coba institusi negara bermain dalam kasus ini. Ini pertaruhan harga diri bangsa loh. Bukan cuma 270 rakyat. Bukan soal dia mampu menyuap atau tidak. Bukan itu pertanyaannya. Justru itu saya bilang, Polri harus menunjukkan bahwa institusi ini, institusi yang dicintai rakyat ini, yang dibentuk oleh undang-undang, yang tugasnya adalah memberikan perlindungan dan pengayoman, mampu membuktikan bahwa mereka layak dipercaya.